Sekilas nggak ada yang aneh ya sama AC LG yang berwarna silver ini. Tapi tahukah kamu, ini AC ini sudah saya rubah loh dalamannya. Mau tahu apa yang dirubah? Yuk kita simak videonya. Jadi saya ada indoor AC LG tipe S09i ICE ini seri LG Terminator ya. Dan ini dia evapnya itu bocor di bagian selang setang nepelnya, bocor ya. Nah, ini kok ada kok ada indoor AC LG Jetcool ya. Jadi ini indoor AC Jetcool ini saya simpan, nggak saya pakai karena menurut saya ini anginnya kurang kencang ya, kurang jos gitu ya. Saya suka indoor yang anginnya kencang, jadi ini nggak saya pakai. Ini jadi saya ada ide, evaporator si LG Jetcool ini akan saya pindahkan ke LG Terminator yang tadi bocor. Nah, itu dia AC yang itu ya, LG yang itu ya. Apakah bisa ya si LG Jetcool ini evaporatornya masuk ke LG Terminator yang ada di sebelah sana? Oke, kita langsung bongkar aja dan tes aja ya. Ini evaporator udah saya bongkar. Apakah bisa ya? Ini saya pun baru pertama kali mindahkan evaporator AC lain ke AC lain gitu. Kanibal lah ya bahasanya. Oke, ini saya bongkar dulu evaporatornya dari LG yang Jetcool ini. Ini dibuka dulu bagian ujung kirinya ini, bracket si evaporatornya. Oke, ini udah terlepas dari yang seri Jetcool nih evaporatornya. Lalu indoornya ini akan saya simpan sebagai cadangan atau saya gunakan sebagai kipas AC ya. Nah, sebelum kita pindahkan kita ukur dulu ya. Karena si indoor LG Terminator ini ukurannya besar ya, bodinya bongsor dia. Ya kalau setahu saya sih muat-muat aja ya, karena si LG Jetcool ini kan kecil ya. Oke, kita ini udah saya copot, udah saya pasang lagi, dan ternyata hasilnya lega ya pemirsa, longgar ya. Ini evaporatornya ini nggak terlalu besar ya, kecil ya, dibandingkan indoor si Terminator ini besar dia. Tuh, ini ada ruangan tampungan airnya aja masih lega dia, masih longgar ya. Cuma dia di sisi sebelah kiri itu bolong ya, karena dia memang panjang evaporatornya itu nggak sepanjang bawaan si LG Terminator yang sampai ke kiri ya. Nih dia cuma sampai sini ya, apanya, evaporatornya. Dan ini ada nampak itu loba kipasnya ya. Oke, ini bisa masuk, tapi ini akan saya akali supaya si evaporatornya itu tegak, nggak goyang-goyang, karena ini dia terlalu longgar ya. Kecil ya memang LG seri Jetcool itu ya evaporatornya. Ini nanti akan saya buatkan seperti talang air darurat ya di ujung situ, supaya airnya itu nggak langsung jatuh ke kipas. Dan ini ada cyclotron filternya, filter plasmanya. Ini saya pasang lagi bisa ya. Tuh, posisinya pun bagus dia, nggak terlalu mereng atau nggak terlalu sempit ya, pas gitu. Nih, pas dia dipasang di sini. Jadi mungkin ini sebenarnya kompatibel aja, cuma dia ya gini lah ya, kondisinya agak longgar ya. Ini lega, ini longgar masih di bawah ini tampungan air. Karena tampungan air si Terminator ini besar ya. Banyak yang bertanya, ini kan kosong belakangnya ya bang. Nanti ini akan saya tutup pakai gabus saya sebagian. Ini karena ini kondisinya kotor, jadi nggak mungkin langsung saya pasang ya. Ini saya cuci dulu semuanya. Ini saya bongkar dulu, saya cuci semuanya ya. Oke, ini udah saya bersihkan semuanya. Ini ada daun blowernya. Jadi sekedar info aja. Blowernya ini LG Jetcool, Jet Gold, dan TNLA itu berbeda dengan AC LG Terminator dan Hercules 2.0 atau yang besar sejenisnya lah ya. Dari bentuk kemiringannya aja dia sudah beda ya ini, kedua LG ini. Jadi
Dia kalau LG Jet Cool, Jet Gold, dan TNLA itu sedikit lebih pendek daripada si LG Terminator dan Hercules 2.0 ya. Dia panjangnya lebih panjang 2 ruas jari kalau yang AC LG Terminator ini. Jadi hasil anginnya itu lebih besar ya dibandingkan si LG Jet Cool ini. Dan diameternya pun hanya beda sedikit aja ya, beberapa senti aja. Jadi kalau AC LG dengan blower panjang ini biasanya tipe-tipe seperti Terminator yang seperti saya pakai, Hercules 2.0 sama Skincare ya kalau nggak salah. Dia blowernya lebih panjang daripada si LG Jet Cool, Jet Gold, dan satu lagi TNLA kalau nggak salah. Ya, jadi pemirsa, ini tadi baru saya cuci bersih. Ini indoornya seperti ini. Ini saya tutup pakai gabus saja di atas biar dia anginnya fokus ke si evaporator, karena evaporator ini kecil ya. Ini masih ada ruang lagi nih. Pasang lagi ini, pas ya. 1 2 3 ini kabelnya. Ini mungkin nanti akan saya taruh di sini gini supaya dia airnya itu nggak jatuh ke kipas. Pakai yang ini nanti dibengkokin sedikit aja ya. Pokoknya ininya jangan sampai dia telanjang gini aja ya, jangan sampai dia telanjang kena kipas gini ya, nanti takutnya airnya muncrat ya kalau dia kondensasi. Nah ini kan dia telanjang nih sebelah sini nih, tutup apanya ini U-bandnya. Jadi kalau misalnya ini kondensasi kan dia pasti akan ada air jatuh-jatuh ya, nanti takutnya air itu jatuh ke kipas, jadinya muncrat keluar di anginnya. Ini jadi saya buatkan semacam kayak kayak talang air kecil aja segini supaya airnya dia jatuhnya ke bawah, nggak jatuh langsung ke kipasnya ya. Karena ini memang dia evaporatornya panjangnya cuma segini ya. Tapi kalau untuk talang airnya dia pas ya, muat deh, ini masih lega pun ini, masih longgar ya. Mungkin ini atasnya nanti nggak saya tutup, paling setengahnya saya tutup supaya anginnya banyak masuk ya. Jadi kita ini nanti di ini saya ikat di U-bandnya ini seperti ini gini, pakai ini kabel tis ya, pakai kabel tis ini diikat pakai kabel tis supaya dia airnya itu nggak kemana-mana ya. Nah dia jadinya kayak gini ya. Ini dia kalau air dari sini kan takutnya nanti masuk ke kipas, dia muncrat ya lewat swing ya. Jadi ini saya kasih kayak gini supaya dia airnya jatuhnya ke talang air ke bawah, nggak ke kipas langsung dia. Nah jadi seperti ini ya, ini apanya ya, cover si U-band ya. Jadi dia nanti air itu kalau dia telanjang takutnya jatuhnya ke kipasnya, muncrat ya. Jadi saya buatkan kayak gini, ini dari plastik saya bolong-bolongin aja, saya ikat pakai kabel tis ya, sampai seperti ini bentuknya. Ini nanti atasnya mungkin saya tutup gabus bagian, tapi sebagiannya enggak ya. Nah karena bagian ini kosong, nggak ada apa-apa, jadi ini saya jadikan sebagai pegangan si bracket si evaporator supaya nggak goyang-goyang. Nah ini dia, ini sebenarnya ini bracket dari evaporator yang lama bawaan si Terminator ini. Saya bolongin, saya kasih kabel T, saya kasih plastik lagi supaya dia tuh evaporatornya tuh nggak goyang kemana-mana ya. Jadi dia ada pegangannya gitu bracketnya. Lalu ini saya pasang lagi filter plasmanya. Ini memang agak menggantung ya, bisa naikkan lagi pas dia biar dia pas, tapi ini nggak pas sama si lubang murnya. Ini saya maunya supaya masuk sama lubang murnya aja ya. Ini saya pasang lagi apanya ini, kabel groundingnya ya. Ini saya pasang lagi kabel-kabel grounding yang ada di evaporator, dan dia pas ya pemirsa, ada 3 juga lubangnya.
Tapi ini saya jadikan satu aja, dua grounding yang hijau ini di satu murnya ini ya, supaya enggak, dan memang murnya memang cuma ada dua ya. Dipasang covernya ini LG Terminator nih, abu-abu itu, pakai evaporator LG Jet Cool. Dia setelah dipasang cover gini nggak apa-apa, masih bisa masuk ya. Itu filter plasmanya pun nggak ganjel. Cuma di sini agak kosong ya, karena ini evaporatornya pendek ya. Jadi gini penampakannya. Tuh. Ini filter plasmanya normal, nggak ada masalah ya. Oke pemirsa, itu udah saya pasang lagi. Ini tadinya sebenarnya di sini posisinya yang LG Jet Cool ya. Kebetulan saya ada indoor AC LG yang Terminator anti nyamuk itu, cuma itu evapnya kan bocor. Cari evapnya itu lain kan susah ya. Jadi saya ada ide, coba saya pindahin dan jadinya seperti itu ya. Itu filter plasmanya pun dia bisa terpasang ya. Nggak mentok sama bodinya, enggak, karena body si LG Terminator ini dia besar ya. Tuh, tetap bisa masuk. Cuma ini saya bongkar lagi karena ini swingnya ini rusak ya, dinamonya rusak, jadi mau saya ganti dulu ya. Nih cara mengganti dinamo swing AC LG. Ini LG yang seperti ini, itu yang besar itu ya. Dia pakai dinamo swing tuh yang kecil kayak gini ya. Ini biasanya sampai dual inverter pun kayak gini dinamo swing yang kecil gini. Panasonic pun juga pakai yang kecil kayak gini ya. Oke, ini saya ganti dulu dinamo swingnya. Ini posisinya ya, ini jadi seperti ini ya. Ini saya tutup supaya nggak banyak kali udara yang loss dinginnya. Ya ini dia nih. Jadi nanti airnya itu kalau dipasangin talang buatan gini, airnya itu nggak jatuh ke daun kipasnya, yang takut nanti muncrat ya. Jadi saya buat talang kayak gini supaya airnya itu jatuh ke talang air yang di sini. Ini yang ini apanya, bracket untuk evaporator yang LG yang lama ya. Saya pasang juga. Oke pemirsa, ini dia udah terpasang. Ini udah saya pasang ke outdoor, udah hidup, udah nyala. Ini saya setel 28. Ininya oke. Ini anginnya dingin ya. Cuma karena evaporatornya dia cuma sampai sini, ini yang sebelah sini ada angin tapi hampa dinginnya. Dia kalau kesini baru ada angin dingin ya. Di sini dingin, ini dingin, ini dingin. Ini agak sedikit hampa yang sebelah sini karena mungkin evaporator kan dia cuma sebelah sini ya. Nih ya, ini LG kayak gini ya. LG Terminator ini oke, LG yang seperti ini pakai LG Jet Cool Jet Gold T09 itu bisa karena bodinya dia bongsor besar. Jadi yang T09NL atau Jet Cool Jet Gold itu bisa masuk sini karena dia ini masih luas ruangannya ya. Ini kalau dilihat dari atas seperti ini normal yang kayak nggak ada yang diganti ya, seperti nggak ada yang diganti ya. Cuma kalau dilihat dari betul-betul kita buka filter, memang dia evaporatornya itu cuma yang ujung sana itu ada beberapa senti dia nggak ada, karena memang kan Jet Cool itu dimensinya lebih pendek ya, atau lebih kecil daripada si Terminator ini. Tapi ini dingin ya, ini dingin ini anginnya. Cuma yang agak di sebelah sana itu agak hampa karena kan evaporator nggak nyampe ke sana. Oke, kita lihat gimana air kondensasinya ya. Kita keluar ya. Ternyata airnya lancar ya pemirsa ya. Ini udah running 1 jam ya. Airnya lancar, keluarnya itu kondensasinya jatuhnya lancar, berarti nggak ada kendala ya di talang airnya, berarti bagus ya. Nah ini dia, airnya lancar. Kenapa ya? Karena mungkin si Terminator itu kan dia talang airnya besar untuk mengimbangi si evaporator bawaannya. Sedangkan ini saya ganti pakai evaporator si Jet Cool yang kecil ya bisa gitu ya. Ibarat dia kolamnya lebih luas gitu.
Nah, setelah kita dari luar tadi kan air kondensasi yang di luar kan lancar ya. Ini setelah saya perhatikan juga 1 jam ini nggak ada air-air yang bocor loh. Dari sini nggak ada air muncrat juga yang keluar dari anginnya. Ya, oke guys, ini berhasil. Anginnya dingin, nggak ada bocor, nggak ada muncrat, anginnya pun dingin. Cuma dia ada kendala, mungkin ada penurunan BTU-nya daripada semestinya. Karena kita kan memakai evaporator bukan bawaan dia, kita memakai evaporator dari AC lain yang dia dimensinya agak sedikit lebih kecil daripada bawaannya ya. Dimensinya ya, bukan PK-nya ya, bukan ukuran horsepower-nya ya. Ya nggak apa-apa kalau menurut saya sih, yang penting dingin ya AC-nya. Bisa dingin lagi. Ya mungkin kalau misalnya kalian mau ganti evaporator di indoor kalian, cuma nyari evaporatornya susah atau evaporator kalau baru itu mahal ya. Kalau bisa sih tips dari saya cari evaporator yang sedikit dimensinya itu agak lebih kecil daripada indoor kalian. Jadi supaya masangnya itu nggak ribet ya. Dimensinya ya bukan ukuran horsepower atau PK-nya. Jadi supaya dinginnya itu sama dengan bawaan sebelumnya. Oke guys, mungkin itu aja tips dari saya. Cara mengganti evaporator indoor AC dengan AC lain. Jika saya ada salah kata boleh komen di bawah. Silahkan share video ini supaya berbagi informasi kepada teman-teman kita. Dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan like-nya. Terima kasih, see you next time, bye.